Misi sekolah kita, ya sebelum sampai apa itu misi sekolah kita, saya kembali seperti tadi itu supaya kita akrab dulu dengan apa sih misi itu dalam pengertian umum. Ya, misi merupakan upaya tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, jadi sekali lagi visi dan misi ini berdampingan. Tidak bisa visi berdiri sendiri tanpa ada misi. Keduanya harus sejalan, ada visi, lalu kemudian ada misi. Lalu kemudian misi itu, dengan adanya misi, itu dapat memberi arah dalam mewujudkan visi sekolah. Lalu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Itu misi nanti ya, jadi ada bisa beberapa poin. Tapi kalau tadi visi kita lihat itu hanya satu penggalan kalimat yang diuraikan. Lalu kemudian itu nanti ada dijabarkan dalam misi. Jadi itu untuk memudahkan tujuan yang akan dicapai dalam satu kurun waktu. Lalu kemudian misi juga adalah menjadi dasar untuk adanya program-program sekolah. Dan misi juga memberi keleluasaan gerak pengembangan kegiatan sekolah sesuai dengan potensi dan sumber daya sekolah. Nah, sampai di sini pengertian misi secara umum mungkin kita cukupkan. Kita kembali mengerucut dan langsung ke apa sih misi sekolah kita, yaitu SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen. Misi SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan sesuai dengan kurikulum. Ya, jadi kita tidak menggunakan kurikulum khusus. Kalau kemarin pada saat pendaftaran, ada yang rasa-rasanya itu berpikir bahwa sekolah kita ini adalah sekolah agama. Jadi ketika mendaftar, saya kan mau jadi bidan katanya, saya kan mau jadi perawat. Lah, panitia menjawab, ya cocok dong, artinya belajar di SMA Katolik ya memang bisa untuk semua cita-cita kita itu. Nah, dalam hal ini suster melihat bahwa mungkin ada yang berpikir bahwa SMA Katolik ini sebagai sekolah swasta, dia hanya mungkin mengarahkan siswa-siswi itu menjadi pakar-pakar agama, misalnya pendeta, karena memang di sekolah kita ini banyak juga anak-anak yang bercita-cita jadi pendeta mau dan mendaftar di sekolah kita. Ya, jadi dalam hal ini suster garis bawahi kembali bahwa sekolah kita ini tetap menerapkan kurikulum ya. Sekarang kurikulum 2013 kurikulum nasional, kita juga memakai kurikulum itu. Maka jurusan-jurusannya ya kebetulan dikerucutkan hanya bisa menjadi 2 jurusan. Tapi dalam hal ini pembelajarannya untuk menuju ke bermutu tadi itu di bahasa visi kita, bermutu tinggi itu ya sekolah kita harus guru-gurunya kreatif dan efektif, menyenangkan. Maka dalam hal ini juga nanti bagaimana sebuah pembelajaran itu menjadi aktif, kreatif, efektif itu harus juga tentu ada interaksi. Tidak hanya dari siswa, dari guru, tetapi juga diharapkan dari siswa. Lalu kemudian yang kedua, meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia dari guru melalui pelatihan dan seminar. Jadi guru walaupun sudah mendapatkan titel SPD, jadi tidak hanya sampai di situ saja, tetapi kalau ada pelatihan-pelatihan yang menunjang skill, kemampuan atau profesional sebagai guru, maka guru ini harus tetap diikutkan untuk mengikuti pelatihan maupun seminar-seminar. Ya, itu tadi untuk mencapai sekolah kita itu supaya makin bermutu tinggi, unggul kan begitu dalam bidang maupun non akademik maupun bidang akademik. Lalu kemudian membenahi sarana belajar seperti laboratorium maupun perpustakaan. Ini juga sebagai sumber belajar, ini sekolah harus memberdayakan, membenahi sehingga kembali ke visi tadi kita itu memang bermutu gitu ya. Lalu kemudian memelihara lingkungan hidup agar tetap sehat dan asri, aman, sejuk, rapi, dan indah.
Jadi memelihara lingkungan ini menjadi satu hal yang memang harus kita kerjakan setiap hari, ya. Lalu melaksanakan pembinaan rohani terhadap siswa, guru, dan pegawai seperti tadi sudah disampaikan supaya kita semakin beriman. Ini diadakan satu pembinaan dan latihan rohani. Nah, di sekolah kita kembali seperti tadi sudah terkatakan, setiap hari sebelum kita belajar atau setelah kita belajar kita awali dengan doa. Lalu kemudian diakhiri dengan doa, dan setiap jam 12 ada doa Angelus namanya. Lalu sekali seminggu ada kebaktian ekumene, ya, kebaktian yang mana di dalamnya juga diberdayakan siswa dan guru, wali-wali kelas untuk menjadikan liturginya itu kreatif, ya. Jadi nanti ketika kita sudah bisa tatap muka, ini bisa kita lakukan setiap hari dan petugasnya gantian setiap kelas. Ini juga adalah bahagian pembinaan rohani terhadap siswa, guru maupun pegawai. Lalu kemudian mempersiapkan siswa untuk melanjut ke perguruan tinggi yang favorit. Nah, ini penting bahwa tentu saja anak-anak kami memiliki cita-cita. Sangat diharapkan bahwa sekolah juga memfasilitasi bagaimana supaya kamu itu masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta yang favorit. Jadi ini kita akan fasilitasi. Nah, gitu ya. Jadi akhir kata, dalam pemaparan visi dan misi sekolah ini, Suster sampaikan terima kasih karena kamu telah menentukan pilihan untuk belajar di SMA Katolik. Jadi dengan kita mengetahui visi dan misi sekolah kita, harapan Suster, kita kini sekarang berada di satu kereta yang sama, satu gerbong yang sama, untuk kita bisa di gerbong yang berbeda tetapi di kereta yang sama, kita sama-sama berjuang bagaimana mewujudkan impian besar kita. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung dalam perahu yang sama di SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen. Maju bersama, hebat semuanya. Salam sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Tuhan memberkati.